Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada kebaktian rumah tangga, persaudaraan, pertanyaan ataupun pertonggoan, di mana nats firman Tuhan untuk kali ini diambil dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 17, dan nats ini menjadi epistel di minggu kedua setelah Trinitatis tanggal 18 Juni 2023. Dan tema untuk kita kali ini bukan sekedar basa-basi. Saudara terkasih dalam nama Yesus, saya bacakan nats firman Tuhan, dan demikianlah firman Tuhan, mari kita mendengarkannya. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada sebuah cerita tentang seorang pendeta yang menyamar sebagai seorang tunawisma pada kunjungan pertamanya ke gereja yang akan ia pimpin. Dikisahkan bahwa hanya ada 3 orang dari 10.000 jemaat yang hadir yang menyapanya. Tidak ada yang menggubrisnya saat ia minta sedikit uang untuk membeli makanan. Saat ia hendak duduk di bangku barisan depan, para petugas menyambut tamu segera menyuruhnya pindah ke belakang. Tibalah waktunya para majelis hendak memperkenalkan sang pendeta baru itu. Jemaat bertepuk tangan dan saling melihat kiri dan kanan. Mereka sangat bersemangat ingin melihat pendeta baru mereka. Sang tunawisma pun maju ke depan dan memperkenalkan siapa ia sebenarnya. Ia mengambil pengeras suara lalu membacakan Matius 25 ayat 34 sampai 45. Dalam bagian itu Yesus mengakhiri perumpamaannya tentang domba dan kambing dengan berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah itu kemudian dikabarkan sebagai kisah rekaan semata. Tetapi prinsip-prinsip yang bisa dipelajari dari kisah tersebut masih relevan hingga sekarang. Iman yang sejati harus disertai dengan belas kasihan dan tindakan yang nyata. Kalau kita melihat dari kisah ini, sedikit sekali yang melakukan tindakan nyata dari buah imannya. Sangat miris mendengarnya dan melihat kisah ini. Jika jemaat yang 997 ditanya, apakah dia punya iman? Tentu mereka akan berkata punya iman. Tetapi nyatanya ketika pendetanya menyamar menjadi seorang tunawisma, mereka tidak menggubrisnya sama sekali. Bahkan ketika dia duduk di kursi yang paling depan, para penyambut tamu gereja menyuruhnya untuk duduk ke kursi yang paling belakang. Saudara-saudara, maka iman mereka ini dapat dipastikan adalah iman yang hanya sekedar basa-basi di hadapan Tuhan, iman yang palsu dan juga mati, karena tidak disertai dengan belas kasihan dan tindakan yang nyata dari iman. Demikian hal ini juga dijelaskan dalam khotbah kita kali ini. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, melalui surat Yakobus 2 ayat 14 sampai 17 ini, Yakobus sedang membicarakan mengenai hubungan antara apa yang kita imani dengan buah dari iman yang kita miliki.
Yakobus tidak pernah mengatakan bahwa perbuatan baik manusia bisa menyelamatkan seseorang. Yang Yakobus ini ingin tekankan adalah iman yang menyelamatkan pastilah melahirkan perbuatan-perbuatan baik. Mengapa demikian? Sebab antara iman dan buah iman merupakan satu kesatuan. Seseorang tidak mungkin memiliki iman yang tidak berbuah, dan seseorang juga tidak mungkin memiliki buah-buah iman yang sejati tanpa ia memiliki iman. Untuk memperlihatkan hubungan antara apa yang kita imani dengan perbuatan-perbuatan baik yang menjadi buah dari iman kita, maka Yakobus menggunakan perumpamaan mengenai seseorang yang menyatakan kebaikannya melalui perkataan tetapi ia tidak mendukungnya melalui perbuatan. Apakah gunanya seseorang mengatakan selamat jalan dan makanlah sampai kenyang jika orang tersebut tidak turut memberikan apa yang dibutuhkan oleh orang yang disapanya? Bukankah pernyataan selamat jalan dan makanlah sampai kenyang akan menjadi sekedar basa-basi yang tidak punya nilai ketika pernyataan tersebut tidak didukung oleh tindakan nyata? Yakobus menekankan bahwa tidak ada pemisahan antara iman dan perbuatan. Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa dirinya memiliki iman jika tidak ada perbuatan yang membuktikannya. Iman yang sesungguhnya harus diungkapkan dalam perbuatan. Inilah keyakinan Yakobus dan salah satu pokok pikiran utama dalam suratnya. Ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Yakobus menjelaskan bahwa jika iman tidak diwujudkan dalam perbuatan, itu bukan iman yang menyelamatkan, tetapi iman yang mati atau hanya sekedar iman basa-basi. Jadi jelas kata perbuatan dalam nats ini tidak sama dengan pengertiannya terhadap perbuatan mentaati peraturan-peraturan hukum Musa seperti yang diterangkan dalam beberapa surat-surat Paulus. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebuah fakta bahwa ketika kita diperbaharui oleh Roh Kudus, kehidupan kita akan menyaksikan kehidupan baru. Perbuatan kita akan dikenal oleh ketaatan kepada Allah. Iman yang tidak terlihat dapat disaksikan secara nyata oleh kehadiran buah-buah roh yang menghiasi kehidupan kita seperti yang dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22. Artinya saudara-saudara, iman kita harus iman yang hidup atau iman yang aktif, menjadi berkat bagi orang lain. Kalau iman kita hanya sekedar basa-basi, maka iman kita itu disebut iman yang hampa. Kita ingat bahwa iman yang hampa, iman yang hanya sekedar basa-basi tidak dapat merubah apapun. Saudara-saudara, dalam iman kita tentu kita menyatakan bahwa Kristus adalah Tuhan. Pernyataan ini tentu saja hanya akan menjadi sekedar basa-basi jika pada kenyataannya kita tidak mendukkan hidup kita kepada Dia dan tidak mau mentaati apa yang menjadi perintahnya. Kemudian dalam pengakuan iman kita juga menyatakan bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Tentu pernyataan iman ini menjadi sekedar basa-basi juga jika pada kenyataannya kita masih berkubang dalam dosa. Demikian juga dengan pernyataan iman bahwa kita akan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Maka pernyataan ini pun akan menjadi sekedar basa-basi jika kita tidak mengasihi sesama kita dengan tulus. Sebab orang yang mengasihi Tuhan haruslah mengasihi sesama manusia. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita pastikan perbuatan baik kita diiringi oleh motivasi yang sesuai dengan iman Kristiani, dan bukan sekedar basa-basi atau bahkan ingin meninggikan diri sendiri. Jangan sampai mengaku Kristen dan merasa perbuatan-perbuatan kita seakan mencerminkan kekristenan, tetapi kita malah ditolak oleh Tuhan Yesus seperti yang diungkapkannya dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, kita tentu tidak ingin perbuatan-perbuatan kita tidak dikehendaki oleh Tuhan. Namun semua perbuatan kita dikehendaki oleh Tuhan yang berangkat dari iman yang sungguh-sungguh dalam pribadi kita. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman yang telah mengingatkan kami supaya kami benar-benar sungguh-sungguh beriman dan buah iman kami benar-benar nyata
sebagai bentuk rasa syukur kami terhadap Tuhan yang telah mengasihi kami. Bapa yang baik, kuatkan kami agar kami senantiasa bersinar melalui perbuatan-perbuatan iman kami dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus Tuhan selalu menuntun kami. Dan kami sadar Tuhan kami masih berdosa, tapi ampunilah kami Tuhan, supaya kami senantiasa layak di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu Bapa. Amin.